Para kadang yang terkasih, saat ini saya Gratius Yosef Iskaryanto Sosumarto dan Mas Bonaventura akan membicarakan mengenai doa kontemplasi berserah diri kepada Allah atau doa kontemplasi sumarah ing Allah adalah doa yang baik. Nah, Mas Bina, doa kontemplasi berserah diri kepada Allah atau doa kontemplasi sumarah ing Allah itu adalah doa yang baik menurut Mas Bona yang sudah dialami selama belajar kontemplasi sumarah ing Allah atau berserah diri kepada Allah selama ini. Menurut Mas Bona, mengapa kok disebut doa yang baik? Karena kalau pada umumnya itu gini ya, pada umumnya itu kalau doanya itu nggak melalui jalan meditasi dulu itu belum pas. Jadi apa namanya, jalurnya itu kayak bertentangan dengan hati saya, jadi nggak pas gitu, nggak enak gitu. Misalkan doa makan terus kita tiba-tiba doa sambil lalu gitu kan nggak enak rasanya, nggak pas gitu. Jadi doa makan tuh doa sambil lalu gitu, terus cuman dikit-dikit gitu terus selesai gitu kan nggak pas gitu. Pas apalagi doa misalkan ketika mau perjalanan jauh, terus kalau buru-buru kan sudah nggak pas juga. Oh, doa mau perjalanan jauh yang kalau dilakukan dengan buru-buru kan nggak pas itu juga. Tidak sungguh-sungguh berdoanya, itu masih kilas gitu. Coba itu toh. Nggak pas. Kalau itu doa yang dihafalkan itu kan pikiran Pak. Di pikiran kan. Oh, itu di pikiran. Ya. Masih apa ya, masih ada muatannya itu, muatan nafsu. Oh, ada muatnya, betul. Kan belum Tuhan itu. Kalau doa permohonan memohon rezeki yang berlimpah-limpah itu menurut Mas Bona bagaimana itu? Itu kan termasuk ego juga. Oh, itu juga ya. Tuhannya mengendakinya nggak gitu ya. Iya. Terus doa supaya usaha saya ini berkembang besar Tuhan, gitu gimana? Juga ego. Oh, pikiran juga. Itu ego juga ya, pikiran juga. Terus doa mau pergi, Tuhan lindungilah saya di dalam perjalanan sehingga sampai selamat di tujuan dan selamat kembali ke rumah. Itu maksudnya. Itu menurut Mas Bona bagaimana itu? Ya ego juga. Ego juga ya. Ya. Kalau enak ya diserahkan kepada Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oh, begitu. Kalau sedang bepergian jauh terus teringat pada rumah, berdoa, Tuhan jagalah rumah saya. Itu menurut Mas Bona gimana? Jagalah rumah saya dan harta benda saya. Itu menurut Mas Bona bagaimana? Ya berarti belum berserah diri ya. Belum berserah diri. Masih ada rasa khawatir juga. Ada rasa khawatir. Was-was, khawatir gitu. Padahal Tuhan sudah menjaganya loh. Buat kita otomatis loh Pak. Iya, betul. Jadi itu semua adalah ego ya. Itu menurut Mas Bona itu sama dengan merendahkan Tuhan atau menghargai Tuhan? Merendahkan, menuntut. Tuhan dituntut untuk A, B, C, D. Merendahkan Tuhan ya. Dituntut supaya Tuhan, saya mohon saya bisa naik jabatan menjadi kepala kantor. Itu bagaimana? Ego juga. Ego juga. Jadi itu tuntutan
Tuhan diperintah gitu ya. Jadi itu eh, kurang pas ya. kurang pas. Itu termasuk doa oral, doa yang diucapkan dengan mulut, yang bukan dari hati tapi dari pikiran, dari kemauan egoia. Ya, Pak. Ya. Kalau doa meditatif atau meditasi artinya itu membaca bacaan rohani, terus direnungkan, kemudian ada ayat yang menyentuh, kemudian diulang-ulang, kemudian mengucapkan doa pendek. Itu menurut Mas Guna bagaimana itu? Ya sudah mendekati pas itu Pak. Itu sudah mendekati pas. Mendekati sesuai. Jadi Jadi lama-lama dari situ kan bisa berserah diri akhirnya Pak. oh Tanpa ya, doa, jadi tanpa itu apa. sudah masuk di dalam Spiritual. merenungkan ya. Jalan spiritual ya. Ada sisi kerohaniannya yang lebih besar ya. Jadi itu sudah terlepas dari ego atau belum itu? Sudah Pak. Sudah Hampir lah. terlepas ya. Sudah hampir. Hampir ya, masih hampir tapi masih dalam proses menimbang-nimbang tadi ya. Ya, betul. Menimbang-nimbang, merenungkan, kemudian menyimpulkan. Kadang-kadang kesimpulannya belum pas juga. Ya, itu doa meditatif atau meditasi, merenungkan bacaan rohani, entah itu dari kitab suci, entah itu dari bacaan-bacaan rohani yang lain. Nah, kali ini masuk ke doa kontemplasi yang tadi diucapkan. Ini dikatakan doa yang baik. Mengapa itu? Itu tadi sudah benar-benar berserah diri kepada Tuhan Pak. Sudah percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sudah percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Kemudian peran ego di sini bagaimana? Sudah nggak ada. Sudah tidak ada ya. Sudah. Jadi sudah sepenuhnya mempercayakan hidupnya, mempercayakan diri, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, itu memang itu termasuk doa yang baik. Karena pada kenyataannya, kalau pada umumnya orang itu hidup menurut egonya, kenyataannya bagaimana itu, Mas Buna? Kayak itu Pak. Kalau menuruti ego itu kayak puzzle Pak. Ditata bagus, tiba-tiba ada angin bubrah. Terus kita yang stres. Tapi kalau itu diserahkan kepada Tuhan kan ditata sendiri sama Tuhan. Entah itu baik, entah itu iya, wah, bagus sekali. Ya, bagus sekali itu. Jadi kalau kita itu menata hidup kita menurut ego kita, seperti kita bermain puzzle itu ya. Kalau ada gangguan, entah itu dirusak oleh adik atau kakak, oleh saudara, lalu gambarannya sudah ya, ya. stres Pak. Terus selalu menjadi stres. Kok nggak sesuai keinginanku gitu. Itu ego. Ya, itu berdasarkan ego. Terus apalagi bisa menimbulkan kegaduhan, bisa menimbulkan penderitaan orang lain apa enggak? Kalau apa itu berdasarkan ego. Hidup berdasarkan ego itu. Bisa. Itu tadi kalau pasalnya rusak yang disalahkan adik. Iya, atau apa mana Tuhan juga ada angin di sini gitu, sehingga tatanan saya rusak. Kalau untuk mencapai tujuan itu bisa memaksa orang lain, memaksakan kehendak pada orang lain apa enggak? Kalau untuk apa itu menata hidup sesuai dengan egonya itu bisa kan? Memaksakan itu bisa terjadi, tapi kan nggak boleh sama Tuhan. Oh iya,
Tapi pada umumnya yang terjadi kenyataannya terjadi Itu apa enggak? terjadi Pak, Terjadi. banyak. Iya. Nah, Termasuk saya juga. ya. Jadi itu memaksakan kehendak pada orang lain. Kalau orang lain tidak mau, wah terjadi pertengkaran, mungkin terjadi pembunuhan, ya itu. Jadi memaksakan kehendak. Kemudian sikap fanatik pada suatu partai politik, fanatik pada suatu pengetahuan, ini pasti benar. Ini teori Darwin ini pasti benar, umpamanya. Wes dipertahankan mati-matian. Kemudian fanatik pada ajaran agama, itu wah, ajaran agama yang saya pilih ini yang paling benar. Orang yang lain harus mengikuti saya, harus, tidak boleh yang ada yang tidak. Terus terjadi orang lain itu dipaksa, mungkin malah dibunuh dan sebagainya. Maka itu menurut Mas Guna bagaimana? Itu menurut ego apa enggak itu? Ego Pak. Oh, itu Seperti ego, kapan ya. hari kita meditasi untuk mencari jawaban ya tentang paguyuban Semara itu kan Ya. sama Tuhan diberi pewarah ya. Ya. Kalau semua yang diorganisasikan itu selalu menemukan ego. Jadi betul. akhirnya nggak didaftarkan dan lain-lain gitu. Iya, betul, betul. Sehingga sebetulnya para pejalan jalan hidup rohani Sumarah ing Allah itu tidak boleh mengikuti politik praktis atau menjadi pengurus suatu organisasi, karena nanti kerohaniannya, berserah dirinya kepada Tuhan itu akan terhambat. Jadi dengan pertimbangan-pertimbangan itu yang paling baik memang hidup itu menurut ego atau harus menurut kehendak Allah, menurut Mas Guna? Kalau tahapan saya itu belajar menurut kehendak Allah. Iya. Kalau harus saya belum berani. Iya, betul. Tapi kenyataannya yang semua yang menurut kehendak Allah kelihatannya baik apa enggak? Baik. Baik ya. Baik, ya. Umpamanya alam semesta ini menurut kehendak Allah apa enggak ini? Betul kehendak Allah. Kehendak Allah ya. Umpamanya matahari selalu memancarkan panas itu menurut kehendak Allah atau bukan? Kehendak Allah. Cuman kan jarang orang menyadari Pak. Mau kerja itu bangun langsung mandi berangkat. Kan nggak nyadari. Iya. Kemudian bumi berputar di porosnya itu menurut kehendak Allah atau bukan itu? Ya, kehendak Allah. Kehendak Allah itu baik apa tidak? Baik. Baik. Mengapa baik? Ya sudah sesuai Pak. Pas. Dan berputarnya itu tetap apa? Tetap. Apa itu berganti-ganti kecepatan? Enggak. Tetap ya. Tetap. Sehingga orang bisa menciptakan jam perhitungan waktu sehari 24 jam. Terus di bumi berputar mengedari matahari itu dalam kecepatan yang tetap atau berubah-ubah? Tetap Pak. Tetap. Ya. Itu menurut kehendak Tuhan atau menurut kehendak buminya sendiri? Tuhan Pak. Menurut kehendak Tuhan. Itu baik apa tidak? Ya, itu. Enggak darah ini Pak, dipompa ini Pak. Iya, oh iya. Iya, darah ini secara otomatis dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung, dibersihkan oleh jantung. Itu kalau kehendak secara diri, kan otomatis. Pasti ketiduran kalau kehendak diri lupa. Oh iya. Oh iya. Lupa pompa jantung. Pada waktu tidur itu jantung tetap bekerja lah. Iya lah.
Kalau dikehendak sendiri ya lupa, Pak. lupa Iya. menghidupkan on off-nya ini. Paru-paru juga, ya kan? Rambut tumbuh sendiri, kuku tumbuh sendiri, badan dari bayi tumbuh sendiri, nanti puncaknya pada usia 30, 40, 50 sudah mulai menua. Sudah, lalu rusak-rusak lagi sendiri, ya kan? Itu menurut kehendak Allah. Sehingga memang yang baik itu menurut kehendak Allah. Sedangkan doa kontemplasi berserah diri kepada Allah atau sumarah ing Allah itu adalah proses untuk menata kehidupan itu sesuai dengan kehendak Allah. Berarti itu baik apa tidak? Baik. Baik. Berarti kesimpulannya doa kontemplasi berserah diri kepada Allah atau sumarah ing Allah itu adalah doa yang baik. Para kadang semua yang terkasih, demikian semoga para kadang yang terkasih dengan seluruh keluarga selalu dilindungi oleh Allah, selalu dilimpahi rezeki yang lumintu oleh Allah, dan selalu diberi kesehatan setiap harinya oleh Allah. Rahayu semuanya, rahayu, rahayu.